Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Kita memulai acara in-house training kurikulum pusat keunggulan tahun 2021. Acara ini akan berlangsung selama 10 hari ke depan dan akan membekali kembali Bapak Ibu guru yang belum dilatih secara teknis pelaksanaan kurikulum pusat keunggulan. Untuk mempersingkat waktu Bapak dan Ibu, mari kita membuka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SMK 3 Singkawang, Bapak Dr. Andus Ayat Sudrajat MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Muraja selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hari Wibawa, narasumber kita dari P4TK Bahasa, yang sekarang menjadi Balai Besar ya kalau tidak salah. Dan juga para perwakilan industri ataupun IDUKA yang kami undang, dan alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya. Juga Pak Santoso, walaupun saat ini sebagai orang internal, yaitu Wakil Kepala Bidang Kurikulum di SMK kita ini, SMK Negeri 3 Singkawang, namun saat ini akan bertindak sebagai narasumber, karena kemarin sama-sama kita mengikuti diklat terkait dengan kurikulum SMK PK ini. Dan juga para hadirin, Ibu dan Bapak Guru SMK Negeri 3 Singkawang yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di masa yang sulit ini dengan secara virtual. Kita bersyukur, ya, walaupun tidak secara langsung, tapi kita bisa tatap muka. Nah, untuk mengefektifkan waktu, saya tidak panjang lebar. Yang penting kita simak apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, ya, baik Pak Hari maupun Pak Santoso. Kemudian mungkin sementara ada salam dari Pak Pengawas, ya, dari Pak M. Badri. Beliau kami undang, ya kita undang, tapi ada tugas dari dinas, katanya insya Allah mungkin pada saat kita pelaksanaan nanti, mungkin insya Allah bisa hadir di antara waktu-waktunya. Nah, langsung saja Ibu dan Bapak, terima kasih kepada semua yang berpartisipasi, khususnya Pak Muraja selaku Ketua Penyelenggaraan kegiatan IHT ini, ya, yang sudah bersusah payah menyiapkan segala macamnya. Terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir di Zoom Meet ini. Dan saya harapkan Ibu dan Bapak Guru simak baik-baik dan jangan ragu-ragu untuk bertanya kalau memang ada hal-hal yang kurang jelas, sehingga pada saat implementasi kurikulum PK nanti, kita tidak terlalu banyak kesulitan. Gitu. Saya berharap banyak kita bisa maju bersama SMK 3 Singkawang dan menghasilkan putra-putra lulusan-lulusan yang merupakan profil pelajar Pancasila. Insya Allah. Demikian yang dapat disampaikan, dan selamat mengikuti in-house training. Dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin dari para hadirin semua, rapat IHT in-house training terkait dengan kurikulum PK di SMK Negeri 3 Singkawang dibuka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Muraja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andus Ayat Sudrajat MPD. Bapak Ibu, guru SMK Negeri 3 Kabupaten Singkawang,
Singkawang, kita akan menutup acara ini dengan sama-sama membaca doa. Mari kita membaca Ummul Kitab, surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya, dan harapan saya jangan sampai ada yang meninggalkan ruangan ini sebelum acara selesai. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara materi dari pemaparan materi dari Bapak Hari Wibawa SPD selaku narasumber dari P4TK Bahasa Jakarta. Kepada Pak Hari Wibawa kami persilakan. Pak Hari. Ini gangguan anunya. Iya, gangguan. Mungkin tidak bisa. Silakan Pak Hari, langsung Pak Hari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, seluruh warga SMK Negeri 3, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kesempatan dari saya untuk menyampaikan beberapa materi yang akan kita sampaikan untuk Sekolah Pusat Keunggulan pada kesempatan hari ini. Tentunya kita mengucapkan salam kepada junjungan kita, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, atas rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul dalam acara IHT di SMK Negeri 3 ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Untuk langsung aja ke materi, jadi kesempatan ini, sesi ini, yang ingin saya sampaikan adalah mengenai proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja. Untuk filosofi pendidikan berangkat dari cita-cita luhur pendiri bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, nilai luhur kearifan lokal Indonesia dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, lahirlah visi pendidikan yang merupakan interpretasi dari semua nilai-nilai luhur tersebut. Nilai-nilai yang menyatakan tujuan pendidikan Indonesia dan profil pelajar yang diceritakan yaitu profil Pancasila. Visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajaran Pancasila itu adalah profil pelajar yang dirancang untuk menjawab suatu pertanyaan besar, yaitu menyatakan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berpikir sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan itu berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang berdemokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta di Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta bertanggung jawab menghadapi berbagai tantangan. Berikutnya, tujuan dari penguatan profil Pancasila dan budaya kerja sebagai berikut, yaitu menanamkan nilai-nilai yang tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila
ke diri peserta didik melalui kegiatan proyek. Yang berikutnya adalah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi. Untuk belajar penguatan profil Pancasila itu terbagi menjadi 9 tema, yang mana tema-tema tersebut akan dibagi menjadi 2. Yang pertama saya sebutkan, 1 adalah gaya hidup berkelanjutan, yang kedua adalah kearifan lokal, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat adalah bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam adalah berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang ketujuh adalah kewirausahaan, yang kedelapan adalah kepekerjaan, dan yang terakhir yang ke-9 adalah budaya kerja. Dari 9 tema itu dibagi menjadi 2, yaitu umum dan khusus. Untuk umum itu dari nomor 1 sampai nomor 7. Itu adalah pilihan. Jadi sekolah bisa memilih salah satu tema tersebut untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Itu untuk tema 1 sampai 7. Jadi salah satu pengampu atau guru bisa memilih salah satu, yang mana yang bisa diterapkan di SMK tersebut. Yang berikutnya adalah yang umum, yang khusus ya, yang khusus. Ini adalah kepekerjaan dan budaya kerja. Jadi ini diharapkan di satuan pendidikan itu diajarkan, baik itu nanti fase E sampai ke fase F. Istilahnya sekarang bukan kelas lagi, adalah fase. Jadi apa yang dikembangkan oleh proyek penguatan profil Pancasila itu terjadi 9 itulah yang harus kita kembangkan di dalam suatu kegiatan pembelajaran di sekolah nanti. Jadi itu intinya untuk profil Pancasila. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa tergambar untuk kedepannya berkelanjutan di sesi berikutnya. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam jika berkelanjutan sama 10 hari ini kita bisa merumuskan untuk menjadikan sekolah yang unggul dari pusat keunggulan sekolah SMK Negeri 3 ini. Nanti untuk sesi tanya jawab nanti saya serahkan kepada pengacara. Kalau memang tidak ada, nanti kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, setelah kita mendengarkan materi dari Bapak Hari Bawa, masih ada Bapak Ibu mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum paham, kami mempersilahkan mempertanyakan dengan singkat. Jangan terlalu panjang pertanyaannya. Silakan, mungkin dari Pak Ayat atau Pak Santoso. Mohon izin, saya Pak Muraja ya. Iya Pak. Jadi untuk pertanyaan pemantik nih untuk rekan-rekan guru, Bapak dan Ibu. Tadi Pak Hari dengan gamblang menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, sebetulnya nanti harapannya bagaimana sih Pak Hari? Kenapa harus diajarkan tentang profil pelajar Pancasila? Gitu kira-kira. Jadi untuk anak-anak kita nih, anak-anak di SMK 3 Singkawang, dengan mendapatkan itu harapannya seperti apa? Gitu mungkin Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayat atas pertanyaannya. Jadi tadi sudah kita bahas dari depan, jadi perlu kita ulang lagi, apa sih harapan yang akan dicapai untuk pembelajaran profil Pancasila? Salah satunya adalah dengan kompetensi yang dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia ini, mudah-mudahan untuk profil Pancasila ini memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan oleh yang terdahulu.
Berikutnya, pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang berdemokratis dan untuk menjadi manusia unggul pada produktif di abad ke-21. Berikutnya, dalam hal ini peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam membangun global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Jadi itu yang akan yang diharapkan oleh pemerintah khususnya dalam menindaklanjuti profil Pancasila untuk peserta anak didik kita di masa yang akan datang. Demikian Pak Yayat. Ya, terima kasih Pak Hari. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, jawabannya Pak Hari. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin semuanya udah bisa dipahami jawaban-jawaban itu. Nanti kita akan perdalami di hari-hari berikutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita menuju ke acara materi kedua, yaitu materi dari Bapak Santoso untuk menyampaikan materinya selaku kurikulum SMK Negeri 3 Kabupaten Singkawang. Beliau ini sebagai leader nanti di sekolah ini yang mengarahkan Bapak dan Ibu guru semuanya. Kepada Pak Santoso, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Muroja selaku membawa acara pada temuan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Hari Wibawa selaku narasumber dari PMK Rasa, dan Pak Ayat Sudarja selaku Kepala SMK Negeri 3 Singkawang, dan Pak Muroja serta Bapak Ibu guru yang kami hormati. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi pada pagi hari ini terkait pengembangan atau pelaksanaan penerapan kurikulum untuk SMK PK di sekolah yang telah ditunjuk untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan berbagi dengan Bapak Ibu. Jadi kita pada pertemuan ini kita berbagi Bapak Ibu. Berbagi terkait dengan rencana pelaksanaan dari pengembangan kurikulum di SMK PK. Kita berharap dari pertemuan ini yang sangat singkat, walaupun dalam keterbatasan yang ada, kita masih berusaha untuk melaksanakan berbagi ilmu. Mudah-mudahan tidak menjadi penghambat kita semua dalam rangka mensukseskan pendidikan di negara yang kita cintai ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan ini kita akan berbagi terkait tentang alur tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini sebelumnya kita kemarin sudah mempelajari tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Kemarin sudah kita pahami konsep alur tujuan pembelajaran ada 3 komponen. Yang pertama kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Ini kompetensi apa saja? Kemudian konten atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu ini pelajaran atau ini materi nanti Bapak Ibu. Yang ketiga variasi, yaitu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ini kemarin sudah kita bahas bersama terkait dengan konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada 7 prinsip yang kita anut bersama terkait dengan penyusunan alur tujuan pembelajaran, yaitu sederhana dan inovatif, 2 esensial dan kontekstual, 3 berkesinambungan, 4 pengoptimalan 3 aspek kompetensi, berikutnya merdeka belajar, operasinya aplikatif, dan terakhir adaptif dan variabel. Apa itu sederhana dan informasi atau informatif?
di dalam penyusunan ATP ini dipahami, bahasanya mudah. Jadi bahasanya dipahami oleh siapapun, baik oleh penyusun, pengguna, atau siapapun, dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tidak bertafsir ganda. Dan untuk penggunaan istilah khusus, penulis menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Itu yang dimaksud dengan sederhana dan informatif. Yang kedua, prinsipnya adalah esensial dan kontekstual. Maksudnya adalah memuat semua aspek pembelajaran yang sangat mendasar, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu juga kita harus mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang sesuai dengan kehidupan. Jadi yang kontekstualnya seperti apa gitu, yang relevan dengan kehidupan yang dialami, berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Adapun prinsip yang ketiga yaitu berkesinambungan atau berkelanjutan. Antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan ini dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan atau tahapan pembelajaran dari waktu ke waktu. Berikutnya, yang menjadi prinsip penyusunan algoritma pembelajaran adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif, C ya, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, serta dimensi pengetahuan yang sifatnya faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan life skill atau kecakapan hidup, yaitu yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta yang tadi disampaikan oleh pembicara pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kedua berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, beneran kritis, dan mandiri. Yang menjadi prinsip penyusunan pembelajaran adalah merdeka belajar. Ini yang sedang kita gaungkan bersama. Jadi pemahaman Islam merdeka belajar ini antara lain adalah memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Jadi sama dengan yang saya sampaikan, pendidikan yang ramah dengan anak. Jadi kita menghamba ke siswa. Kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individual, baik dari kecepatan belajarnya maupun gaya belajar dan minat atau kompetensi yang dimiliki. Dan ketiga, yang termasuk dalam merdeka belajar adalah mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, yaitu guru diberikan kebebasan atau kemerdekaan untuk mengoptimalkan perannya dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. Dan berikutnya yang menjadi prinsip adalah operasional dan aplikatif. Rumusan ini menggambarkan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Nah, tadi kan sudah kita pahami juga kemarin bersama terkait dengan konsep pembelajaran, kita juga akan membuat modul ajar yang akan kita gunakan. Berikutnya, yang termasuk 7 prinsip adalah adaptif dan fleksibel. Jadi sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya, karakteristik siswa, dan karakteristik pendidikan. Jadi bisa menyesuaikan dan fleksibel. Dan sehingga mungkin yang akan membedakan dengan sekolah-sekolah yang lainnya, ada adaptif dan fleksibel. Sangat mudah. Jadi mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran, baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Baik Bapak-Ibu, jadi kita pada kesempatan kita memahami 7 prinsip penyusunan pembelajaran. Yang pertama, sederhana dan inovatif. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Yang ketiga, berkesinambungan. 4, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Yang berikutnya, merdeka belajar. Yang selanjutnya, operasional dan aplikatif. Dan ini yang terakhirnya, adaptif dan fleksibel. Nah, baik Bapak-Ibu, ini share kita pada pertemuan hari ini terkait dengan prinsip tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan ini, kita sudah paham ada 7 prinsip dalam menyusun tujuan pembelajaran.
Dan perlu diingat, perumusan dan penyusunan pelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Dan berikutnya, penggunaan kata operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru untuk mengidentifikasi faktor atau indikator kegiatan dan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi apa yang digunakan, baik formatif maupun sumatif. Baik Bapak Ibu, jadi untuk sesi kali ini, jadi kita pahami tentang 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Mungkin itu sharingnya dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berbagi kembali, kami persilakan. Mungkin terkait untuk prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ini Pak Santoso, mohon izin untuk pertanyaan, mengingat waktu sudah sore Pak, ya. Jadi Bapak Ibu ini ada yang jauh juga perjalanannya dari besok aja pertanyaannya ya, Singkawa ini. Kita singkat aja, masih ada waktu besok kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan teknisnya, bahkan kita akan mempraktekkan secara langsung teknik penyusunannya. Itu mungkin Pak Santoso ya, mohon izin, bukan saya mau membatasi, tetapi berdasarkan waktu ini, karena perjalanan sekarang sudah jam 5 menuju kampung, di perjalanan sangat jauh. Itu terima kasih banyak atas waktunya Pak Santoso. Semoga besok kita tetap kembali dengan acara yang sama, tepat waktu, dan bisa selesai dengan waktu yang. Semoga Bapak Ibu tetap sehat juga, di perjalanan arah pulang tetap bisa selamat sampai tujuan. Itu harapan saya. Besok kita akan mulai di jam 8.00 sampai dengan sore hari. Sekian mungkin Bapak Ibu, mari sama-sama kita akhiri kegiatan ini. Semoga kita tetap sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.